Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pak Yusuf Nugroho Doyayekti dan saya biasa dipanggil Pak Yusuf. Di sini saya bertindak selaku dosen koordinator untuk mata kuliah perancangan sistem kerja dan ergonomics. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib sebagai dasar atau fundamental dalam keilmuan teknik industri di Universitas Telkom. Sistem kerja dan ergonomics dapat dirunut dari keilmuan-keilmuan pada masa lalu, terutama pada tahun 1776 ada literatur berjudul The Wealth of Nation yang dikarang oleh Adam Smith, di mana di dalam literatur tersebut diceritakan mengenai efisiensi kerja. Sebuah pekerjaan dapat dilakukan secara efisien manakala di situ ada division of labor. Artinya, seseorang bekerja sesuai dengan spesialisasinya. Ya, ibaratnya ada pekerja yang khusus menangani bagian pertukangan batu. Jadi ketika dia bekerja secara spesialisasi dengan cara menata batu, kemudian membentuk batu dan lain sebagainya, itu dia akan terbiasa sehingga dia akan bekerja secara lebih cepat dibandingkan ketika seseorang itu tidak memiliki spesialisasi. Pada prakteknya, division of labor ini menjadi sesuatu yang krusial, baik itu di perusahaan maupun di bengkel ataupun di industri-industri UMKM. Ketika seseorang memiliki knowledge, memiliki skill dan memiliki keterampilan khusus di satu bidang, maka seseorang pekerja tersebut dapat menyelesaikan pekerjaannya secara lebih baik dan juga lebih cepat, sehingga produktivitas kerjanya akan meningkat. Bayangkan apabila sebuah perusahaan itu tidak ada division of labor atau spesialisasi kerja, maka seorang pekerja akan bekerja secara serabutan. Pada hari ini dia akan mengerjakan job desk A, besoknya akan berganti job desk B, berikutnya lagi akan berganti dengan pekerjaan yang lain. Sehingga meskipun dia memiliki pengalaman kerja yang bermacam-macam, tetapi setiap pekerjaannya tidak dapat dilakukan secara lebih cepat karena dia harus belajar hal yang baru, besoknya dia belajar hal yang baru. Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi ketika mengerjakan hal yang tidak familiar. Maka seseorang akan belajar terlebih dahulu, membiasakan terlebih dahulu, sehingga ketika keesokan harinya pekerjaannya itu berubah, maka hal yang dia pelajari di hari ini atau di hari sebelumnya itu tidak bisa terakumulasi pengetahuan maupun skillnya. Nah, hal ini ya merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan. Jadi dalam sebuah industri, baik itu manufaktur maupun industri yang lain, spesialisasi kerja atau division of labor itu menjadi hal yang penting. Dan itu diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya, pada zamannya
Frederick Winslow Taylor pada tahun 1874. Frederick Taylor ini dikenal sebagai bapak teknik industri. Selain dia menerapkan division of labor, Frederick Taylor ini juga terkenal dengan adanya revolusi mental, ya, di mana diperkenalkan adanya perubahan yang mendasar pada sebuah prinsip kerja. Yang dulunya orang itu bekerja sesuai dengan kebiasaan masing-masing, ya. Jadi Frederick Taylor ini menawarkan sebuah perubahan yang disebut dengan scientific management. Jadi pekerjaan harus diatur, pekerjaan harus direncanakan, pekerjaan harus dirancang dengan menggunakan pendekatan yang ilmiah. Ya, misalkan sebuah pekerjaan menggunakan peralatan. Peralatan apa yang terbaik? Untuk menjawab apa jenis peralatan yang terbaik bagi pekerjaan itu, maka Frederick Taylor menyarankan untuk melakukan eksperimen terlebih dahulu sebelum memutuskan peralatan apa yang terbaik. Contohnya ketika Frederick Taylor menjadi konsultan di perusahaan yang mengolah biji besi. Di situ peralatan yang dipakai oleh pekerja berupa skop. Ya, jadi skopnya itu diteliti terlebih dahulu. Berapa panjangnya, berapa lebar penampang dari skop tersebut. Apakah diameternya kecil, diameternya besar. Karena kalau diameternya terlalu kecil, maka material yang diangkat itu terlalu sedikit. Sehingga dibutuhkan frekuensi yang besar untuk melakukan sebuah pekerjaan. Sebaliknya, ketika diameter penampang skop itu besar, maka tidak perlu terlalu banyak frekuensi pemindahan materialnya. Namun trade-off-nya adalah beban yang diangkat oleh pekerja itu menjadi berat, ya, sehingga besar kemungkinan pekerja yang mengangkat skop dengan penampang yang besar itu mengalami kelelahan, ya, karena material yang diangkatnya sangat berat. Maka Frederick Taylor melakukan eksperimen, ya, dari skop dengan ukuran penampang kecil, sedang, besar, dan dicari tahu mana skop yang terbaik untuk pekerjaan itu. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan scientific management.